Hentikan, Aldous Mogen masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Jangan sentuh pria ini, dia langsung menyingkirkan 5 orang penjaga. Minggir kalian semua. Lalu, Aldous mengatur napasnya. Dia masih tersengal-sengal berkejaran dengan waktu. Hampir saja. Kalau pria ini mati, kalian berenam akan juga mati. Melihat kedatangan Aldous yang sangat tidak disangka-sangka, Frankie terperanjat kaget dan dia menjadi sangat kaget tatkala melihat pembelaan dari kakaknya. Dia menatap heran dan berkata lirih, "Aku tidak mengerti, Kak." Setelah menghembuskan napas lega, Aldous lalu berkata, "Bagi keluarga Mogen, nyawa pria ini lebih berharga daripada nyawa 100 orang di luar sana. Cepat kalian semua minta maaf." Frankie membeliak biji matanya. "Kak, tolong jelaskan dulu pada kami, kenapa pria ini begitu kau hormati?" Aldous menjawab dengan sangat sopan. Dia adalah Marvin Rack dari Gloristan. Jika orang sekelas Tuan Warren Harvard saja ketar-ketir, bagaimana bisa kalian mau membunuhnya? Apa kalian semua sudah gila? Cepat minta maaf. Frankie dan kelima anak buahnya pun membungkuk sedikit, lalu berbarengan berucap, "Maafkan kami." Wesley juga tiba. Dia ngos-ngosan karena habis adu lari dengan Aldous. "Aman ya?" Setelah semuanya baik-baik saja, Aldous segera menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan. Hingga saat ini, hanya Aldous yang sudah bisa mencium aroma Marvin Rack sebenarnya. Ketika Aldous mendapat tawaran dari Tuan Warren untuk membunuh Marvin Rack, dari sana dia mulai berpikir, kenapa bisa Tuan Warren ingin menghabisi anak muda satu ini? Setelah cukup tahu alasannya, yakni keluarga Harvard takut akan keberadaan Marvin, akhirnya Aldous pun menyadari bahwa keberadaan Marvin baginya bukan merupakan sebuah ancaman, melainkan Marvin sendiri orang yang mesti dijadikan teman dan rekan. Tadi, Marvin sempat ngeri juga pas ditodongkan pisau ke arahnya. Namun, seandainya dia memang bakal dibunuh, tentu dia tidak mungkin pasrah begitu saja, akan ada perlawanan dari seorang Marvin. Selanjutnya, Aldous mengajaknya untuk mengobrol berdua di sebuah ruangan tertutup. Dia menawarkan sesuatu kepada Marvin, whisky, bir, anggur. Marvin tidak mau meminum apapun pemberian dari Aldous. "Terima kasih, tidak perlu," balasnya datar. Aldous mengedikan bahu dan berkata, "Jika tadi ada anak buahku yang telah membuat kau merasa tidak nyaman, bilang saja padaku, Tuan Marvin, aku akan beri pelajaran pada mereka." Tidak ada. Meskipun Aldous tidak menjelaskan tentang dirinya siapa, Marvin sudah cukup mengenal siapa Aldous. Ya, Aldous merupakan kepalanya dari segala preman pada saat ini. Tidak ada satupun preman yang tidak mengenal Aldous. Perawakannya yang menyeramkan membuatnya begitu identik. Sodetan di pipi kirinya, bekas dari sabetan pisau, tampak jelas, membuatnya tampak lebih sangar. Ketika berbicara dengan Aldous, lebih banyak aroma kematiannya daripada merasakan kenyamanan. Suara Aldous yang keras, nyaring, dan menggetarkan, telah mengecilkan nyali para pendengarnya. Dilihat dari kejauhan saja, orang-orang pada ngeri, kecuali jika orang tersebut punya pengaruh besar. Meskipun aura kejahatan tampak jelas di sekujur tubuh Aldous dan Marvin menerima intimidasi buruk dari tatapannya, namun Marvin masih kalem. Sebab, berjalan atau tidaknya bisnis haram ini tergantung dari genggamannya. Jika keluarga Mogen sedikit saja melakukan kesalahan, sesuai tadi apa katanya, selesai. Aldous berkata agak pelan, tapi tetap seram. "Aku ingin menanyakan padamu, Tuan Marvin Rack, terkait soal hubungan dirimu dengan dua pria brengsek yang diinginkan oleh R27 Enterprise agar segera diusir dari sini. Apa hubunganmu dengan R27 Enterprise?" Karena terus didesak, akhirnya Marvin mau buka-bukaan soal itu. Dia menjawab, "Aku adalah pemilik R27 Enterprise." Saking terkejutnya, bola mata Aldous rasanya mau meloncat. "Apa?" Dia sampai memegangi wajahnya karena saking kagetnya. "Tuan Marvin Rack, maafkan kami semua. Jika kau ingin melakukan sesuatu, silakan saja. Jika kau ingin memecahkan kepala adikku, silakan kalau itu akan membuatmu merasa puas hati." Marvin tak berekspresi apapun, tidak perlu. Anggap saja peristiwa tadi sebagai gurauan, aku tidak terlalu memusingkannya. Meskipun Marvin sudah bilang demikian, Aldous tetap merasa tidak enakan. Jika Marvin merupakan pemilik dari R27 Enterprise,
Berarti keselamatan bisnis keluarganya ada di tangan Marvin. Dengan kata lain, bahkan sampai keberlangsungan hidup keluarga Morgan dipengaruhi oleh Marvin. Aldous tertunduk. Sekali lagi, maafkan kami, Tuan Marvin Rack. Dia tiba-tiba teringat dengan suruhan dari Tuan Warren, jika dia mau menerima tawaran tersebut, berarti dia mau menghancurkan keluarganya sendiri. Nasib baik masih milik keluarga Morgan. Pelan-pelan Aldous melirik wajah Marvin Rack secara diam-diam. Aldous selalu terkenang, dia adalah orang yang hampir aku bunuh. Meskipun bukan saham mayoritas, angka 40% merupakan angka yang besar. Marvin juga punya kuasa atas kepemilikan sebanyak itu. Jika Marvin tadinya mati di tangannya, entah apa yang bakal terjadi. Kenapa Tuan tidak bilang kalau Tuan ternyata pemilik baru dari R27 Enterprise? Tidak perlu aku jelaskan padamu, Aldous Morgan. Seketika pandangan Aldous menjadi nanar dan hatinya diselimuti kegelisahan. Dia menerka-nerka sendiri apa yang baru saja terjadi dan apa yang bakal terjadi. Mengingat bisnis kasino ini yang amat kacau balau, sepertinya Marvin akan mengambil langkah yang tidak menguntungkan bagi keluarga Morgan. Namun, dia terus berperang batin, ada sebagian hatinya yang lain berharap tidak demikian. Jika sekiranya mesti ada yang diperbaiki, dia dan keluarganya bersedia melakukan perubahan, bagaimanapun Marvin tetap sebagai pemilik dari bisnis ini. Aku mau mengecek proyek baru yang bakal kalian bangun, Morgan Entertainment. Bukankah kalian butuh uang 500 juta dolar? Aldous langsung cepat manggut. Betul sekali. Saat ini kami berencana membangun bisnis baru. Jadi, kami berharap penuh kepada Tuan Marvin Rack terkait dana yang kami butuhkan. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Karena dana tersebut sangat besar dan proyek tersebut gila-gilaan, aku perlu waktu berpikir. Jika kalian tidak pernah maju dengan satu bisnis di gedung ini, bagaimana mungkin kalian akan maju dengan bisnis sebesar itu? Mendengar pernyataan yang begitu tegas tersebut, Aldous manggut lagi. Dengan hormat dia menatap mata Marvin dan berkata, "Baiklah kalau begitu, kapan saja Tuan Marvin ada waktu untuk meninjau lokasi dan mendapatkan penjelasan terkait proyek tersebut, kami keluarga Morgan akan selalu siap." Baiklah, Marvin Rack menghela napas pendek. Tidak usah kau beritahu siapa diriku kepada siapapun. Ketika hendak pulang, pas melewati lobi, tiba-tiba 3 orang yang kalah main sama Marvin tadi berontak. "Kau pria asing, jangan pulang dulu, kau mainnya curang. Kembalikan uang kami." Aldous melangkah maju dan mendahului Marvin Rack. Bag, bag, bag. 3 pukulan ke arah wajah masing-masing mereka. Aldous menyeringai marah. "Pergi kalian semua dari sini."